Hai, selamat datang di Kaktus Iden Channel, di sebuah channel yang membahas anime, novel, dan manga. Di video kali ini, gue bakalan bahas cerita dari anime Obuseka, dan video ini akan dilanjutkan mulai dari manga chapter 43, dan merupakan spoiler buat kalian yang saat ini sedang menonton animenya. Kemudian, sebelum kita lanjut ke video pembahasan, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk membantu channel ini. Dan jika sudah, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita dilanjutkan setelah Luxion marah dan menghancurkan fasilitas lab milik Clear. Melihat itu, para elf yang ketakutan berpikir bahwa itu adalah amarah dari Raja Iblis kuno. Padahal serangan yang baru saja muncul adalah serangan Luxion yang menggunakan tubuh utamanya. Namun, berbeda dengan yang lainnya, hanya Nona Heltrude saja yang mengabaikan serangan dari Luxion itu. Dan dia saat ini hanya berfokus pada fragmen armor yang dibawa oleh Leon. Sebenarnya, Leon sebelumnya merasa bahwa dia pernah melihat bentuk dari fragmen armor itu. Tetapi entah mengapa, Leon merasa telah melupakan hal itu. Dan tak lama setelah memperhatikan fragmen armor itu, Nona Heltrude tiba-tiba mendekat dan bertanya apakah Leon bersedia untuk menyerahkan fragmen armor itu kepadanya. Dan sebagai gantinya, Nona Heltrude akan memberikan apapun yang akan diinginkan oleh Leon, selama dia masih bisa memberikan itu. Bahkan, Nona Heltrude juga berjanji akan menghargai peringkat Leon jika Leon mengubah kesetiaannya kepadanya. Namun, Leon menjawab bahwa dia tidak membutuhkan apapun. Bagi Nona Heltrude, dia berpikir bahwa Leon saat ini sudah terlalu dijinakkan oleh kerajaan Holford. Jadi, Leon tidak menyadari tentang penindasan kerajaan yang telah dia alami. Sementara itu, menurut Leon, dia tidak akan bisa beralih kesetiaan begitu saja. Terlebih, tidak ada jaminan bahwa Nona Heltrude akan menepati janjinya itu. Yang mana akan ada kemungkinan bahwa Leon akan langsung dieksekusi oleh pihak Nona Heltrude setelah dia bergabung dengannya. Jadi, karena itulah Leon menolak untuk bergabung dengan Nona Heltrude. Kemudian setelah Leon dan yang lainnya kembali ke desa elf, para penduduk ternyata keluar rumah sambil meminta maaf. Nampaknya mereka saat ini masih ketakutan dengan amukan dari Raja Iblis sebelumnya, yang tidak lain adalah serangan Luxion. Dan lalu setelah beberapa saat, kepala tetua desa akhirnya pun telah muncul. Dan dia dengan asistennya kemudian meminta Leon bersama Mary, Angelica, Olivia, dan Nona Heltrude untuk melakukan perundingan. Leon setuju untuk melakukan itu. Dan sementara Jill dan Greg membawa fragmen armor ke dalam kapal mitra, Leon dan yang lainnya segera pergi untuk melakukan perundingan itu. Luxion masih tidak suka dengan fragmen armor itu. Bahkan Luxion menyebut fragmen armor itu sebagai sebuah kotoran. Namun meskipun begitu, Luxion akhirnya terpaksa membiarkan fragmen armor itu untuk dimasukkan ke dalam kapal mitra. Sementara itu, di kediaman kepala tetua ternyata ingin mengucapkan terima kasih kepada Leon dan yang lainnya. Karena kemarahan Raja Iblis kuno hanya diarahkan ke reruntuhan kuno mereka saja. Leon tidak tahu mengapa para elf selalu mengaitkan semua ini dengan Raja Iblis kuno. Tetapi Olivia lalu bertanya tentang apakah yang dimaksud dengan tidak murni. Karena Yumeria dan Kel mulai bertingkah aneh sejak digambarkan seperti itu. Menanggapi itu, asisten kepala tetua kemudian menjelaskan bahwa standar kecantikan para elf didasarkan pada mana mereka. Setiap orang memiliki warna mana yang unik, tetapi beberapa elf langka terlahir dengan beberapa warna berbeda yang bercampur menjadi satu. Yang mana elf dengan tipe mana seperti itu akan memiliki kekuatan magis yang cukup kuat dan juga spesial. Namun menurut pandangan ras elf, hal itu adalah sesuatu yang cukup menjijikkan dan mereka menyebut hal itu sebagai sesuatu yang tidak murni. Selain itu, ibu Kel yaitu Yumeria dulu pernah menjadi wanita penghibur keliling yang kemudian membuat dia berakhir dengan hamil dan melahirkan anak dari pasangan manusia. Pada umumnya, elf memiliki harga tinggi karena mereka tidak akan bisa berkembang biak dengan pasangan manusia. Dan juga, orang yang terlahir sebagai setengah elf akan memiliki posisi yang cukup canggung di tengah penduduk elf. Jadi, karena itulah Kel begitu membenci tempat ini. Karena pada dasarnya, baik Yumeria maupun Kel dianggap sebagai perusak pemandangan di desa ini. Bahkan sampai saat ini tidak ada orang yang bisa menyelesaikan masalah mereka. Dan lalu setelah mengatakan itu, asisten kepala tetua juga mengatakan bahwa sebagai ucapan terima kasih, kepala tetua akan meramalkan masa depan dari Leon dan yang lainnya. Dan dimulai dari Mari diramalkan akan memiliki takdir yang cukup aneh.
Menurut takdir itu, Mari sebenarnya memiliki pasangan yang sudah ditakdirkan untuk bersamanya. Namun, karena mereka saat ini sudah terpisah, Mari tidak akan bisa bersama dengannya lagi. Yang mana tinggal menyisakan nasib yang keras untuknya, di mana Mari bisa mendapatkan segalanya atau dia akan kehilangan semuanya. Kemudian setelah Mari adalah giliran Nona Gertrude, di mana menurut kepala tetua akan ada titik balik di dalam kehidupan Nona Gertrude. Namun kesulitan dalam titik balik itu akan membawanya ke pasangan yang telah ditakdirkan untuknya. Kemudian setelah Nona Gertrude kini adalah giliran dari Angelica. Tetapi kepala tetua malah mengatakan bahwa Angelica dan Olivia akan dilindungi oleh seorang pahlawan, yang mana bahkan Raja Iblis kuno sekalipun akan bertekuk lutut di hadapan pahlawan itu. Mendengar itu, Angelica dan Olivia kemudian menjadi bingung. Sementara Leon berharap jika pahlawan itu memang ada, dia ingin pahlawan itu untuk segera muncul, supaya dia bisa cepat menyelamatkan dunia bodoh ini. Selain itu, asisten kepala tetua juga menambahkan bahwa masa depan Olivia telah menjadi sangat rumit karena jalan kehidupan yang seharusnya dia jalani saat ini sudah berubah, dan juga akan ada orang lain yang akan membantu dan menanggung beban yang dibawa oleh Olivia dan Angelica. Mendengar itu, baik Olivia dan Angelica langsung melirik ke arah Leon. Tetapi setelah beberapa saat, Angelica juga meminta kepala tetua untuk meramal masa depan Leon juga. Dan ternyata menurut ramalan kepala tetua itu, meskipun dia tidak cukup kuat untuk melihat masa depan milik Leon, namun dia melihat bahwa Leon akan kehilangan sesuatu yang cukup berharga baginya. Dan juga Leon akan menghadapi sebuah keputusan sulit yang ada dalam hidupnya. Mendengar itu, Leon yang tidak terima dengan ramalannya langsung meraih bahu tetua itu dan meminta untuk diramal ulang. Tetapi Angelica dan Olivia kemudian menghentikan Leon karena kepala tetua nampak sudah kehabisan tenaga. Meskipun begitu, Leon masih saja menggerutu untuk meminta diramal ulang. Yang mana hal itu kemudian membuat para gadis lain nampak kasihan kepada Leon. Bahkan Luxion sendiri juga mengejek Leon karena meskipun Leon sebelumnya mengatakan bahwa dia tidak percaya dengan ramalan, Leon ternyata malah membuat keributan setelah itu. Bagi Leon, menjalani hidup dengan damai adalah tujuan hidupnya, yang mana perkataan bahwa dia akan kehilangan sesuatu yang berharga nampak mengganggu Leon saat ini. Kemudian beberapa waktu akhirnya telah berlalu, dan saat ini Leon dan yang lainnya akhirnya mulai meninggalkan Pulau Elf itu. Melihat Leon yang berdiri di atas dek kapal, Luxion kemudian bertanya, bukankah Leon sebelumnya mengatakan bahwa dia tidak akan mencampuri urusan milik orang lain? Tetapi Leon saat ini malah membawa Yumeria bersamanya. Menanggapi itu, Leon lalu menjawab bahwa dia tidak bisa membiarkan hal ini begitu saja. Dan juga dengan membawa Yumeria, Leon juga akan mendapatkan keuntungan. Karena dengan kebenaran informasi kasus Yumeria, Leon bisa menggunakan informasi itu untuk menurunkan nilai pasar budak kapanpun dia mau. Awalnya, para elf laki-laki yang takut cerita Yumeria terungkap merasa keberatan dengan kepergian Yumeria. Tetapi ketika Leon menggunakan topik Raja Iblis, para elf langsung tidak bisa berkutik. Dan lalu tak berselang lama setelah itu, Yumeria kemudian berjalan untuk menemui Leon di dek kapal. Dan Yumeria juga bertanya tentang apa yang harus dia lakukan mulai saat ini. Yang lalu dijawab oleh Leon bahwa Leon akan memperkerjakannya sebagai pelayan di rumahnya. Mendengar itu, Yumeria kemudian mengatakan apakah itu tidak masalah bagi Leon, karena menurut standar dari para elf, mereka menyebut Yumeria sebagai orang yang tolol. Menanggapi itu, Leon kemudian menjawab bahwa Yumeria tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Tetapi ketika Leon akan menjelaskan beberapa alasannya, Kel tiba-tiba datang dan memotong pembicaraan mereka. Dan Kel lalu mempertanyakan Leon mengapa dia malah membawa ibunya untuk keluar dari desa. Melihat itu, Yumeria kemudian mencoba untuk menghentikan Kel. Tetapi Kel kemudian menyuruh ibunya untuk tidak tertipu dengan Leon, karena Leon adalah orang paling rendah yang berada di akademi, yang mana dia berani menghajar pangeran di depan seluruh siswa. Namun meskipun begitu, Yumeria ternyata masih mencoba untuk menghentikan Kel, yang mana hal itu membuat semua rasa frustasi yang selama ini dipendam oleh Kel akhirnya pun mulai dia ucapkan, di mana ibunya hanya tersenyum seperti orang bodoh dan membiarkan orang yang memanfaatkan dan merendahkannya untuk pergi begitu saja. Mendengar itu, air mata Yumeria akhirnya pun mulai mengalir, dan Olivia yang melihat itu langsung menegur Kel untuk tidak mengatakan itu kepada ibunya sendiri. Tetapi Kel kemudian membentak bahwa Olivia tidak mengetahui apapun mengenai mereka.
Selama ini, Kel tumbuh begitu miskin karena salah ibunya sendiri. Dan sambil menangis dan melarikan diri, Kel kemudian mengatakan bahwa mereka semua tidak tahu bagaimana cara penduduk desa memperlakukan mereka selama ini. Melihat Kel lari, Olivia pun mencoba untuk mengejarnya, tetapi hal itu kemudian dihentikan oleh Yumeria. Dan lalu setelah mengantar Yumeria di salah satu ruangan kapal, Yumeria kemudian mulai menceritakan bagaimana para penduduk desa memperlakukan dirinya dan juga Kel selama ini, yang mana hal itu ternyata lebih buruk dari apa yang Leon bayangkan. Sebagai elf yang tidak murni, Yumeria tidak bisa menggunakan jenis sihir yang biasanya. Tetapi Leon kemudian menanyakan bukankah Yumeria bisa menggunakan sihir khusus. Yang lalu sambil mengambil pot dan biji bunga, Yumeria kemudian mengatakan bahwa dia hanya bisa melakukan beberapa hal saja. Yang mana sihir Yumeria itu ternyata bisa menemukan biji bunga itu menjadi bunga yang mekar. Melihat itu, Luxion merasa bahwa kekuatan Yumeria cukuplah luar biasa. Dan mungkin saja para elf di desa tetap menghina Yumeria karena pikiran logis mereka telah ditutup oleh kepercayaan mereka sendiri. Mendengar pujian Luxion, Yumeria pun menjadi tersipu malu. Dan lalu setelah beberapa saat, Yumeria pun akhirnya melanjutkan tentang ceritanya. Dimana karena tidak betah dianggap sebagai tidak murni, Yumeria pernah memutuskan untuk pergi meninggalkan Pulau Elf. Tetapi pada saat itu, dia ternyata ditangkap oleh seorang bangsawan. Yang lalu bangsawan itu telah melakukan berbagai perbuatan buruk kepada Yumeria. Hingga akhirnya bangsawan itu membuang Yumeria ketika Yumeria sudah hamil. Namun ketika Yumeria kembali ke rumah, para penduduk elf ternyata menentang kelahiran anak Yumeria. Karena hal itu nantinya akan merusak nilai dari para elf. Tetapi pada akhirnya Yumeria memutuskan untuk tetap melahirkan anaknya. Karena Yumeria ingin tetap merawat anaknya itu. Mendengar itu, Olivia pun menjadi sedih. Dan Leon lalu juga bertanya, lantas mengapa Kel bisa sampai menjadi budak? Yang lalu dijawab oleh Yumeria bahwa ada pedagang budak yang cukup menyukai Kel pada waktu itu. Dan pemimpin desa tidak bisa menolak untuk memberikan Kel kepadanya. Karena dia takut pedagang budak itu akan menyebarkan informasi mengenai kebenaran Yumeria. Bahkan pada waktu itu, para penduduk menyuruh Yumeria agar tetap diam ketika Kel dibawa oleh pedagang budak itu. Sementara itu, pada waktu itu juga, Kel hanya terus terdiam dan meninggalkan uang atas penjualan dirinya kepada ibunya sendiri. Bagi Yumeria, Kel adalah anak yang baik. Karena meskipun gajinya tidak terlalu tinggi, tetapi Kel masih mengirimkan sedikit uangnya untuk Yumeria. Dan juga perkataan Kel sebelumnya, mungkin karena dia sudah tidak bisa menahan rasa frustasi yang dia pendam selama ini. Mendengar itu, Olivia pun jatuh ke lantai karena malu pada dirinya sendiri. Mengingat dia sebelumnya telah mengatakan beberapa hal buruk kepada Kel. Namun, Leon kemudian mengatakan bahwa Olivia tidak salah. Dan juga Leon lalu menyuruh Olivia untuk tidak terlalu khawatir karena Leon akan pergi untuk berbicara dengan Kel. Sebenarnya, berbicara kepada Kel saat ini adalah tugas Mari. Tetapi karena Leon mempunyai firasat Mari tidak akan bisa melakukannya, Leon kemudian memutuskan untuk menanganinya sendiri. Dan lalu setelah beberapa saat, Leon akhirnya menemukan Kel di jalan buntu lorong sempit di kapal. Melihat Kel, Leon lalu mengatakan bahwa dia ingin berbicara mengenai Yumeria. Mendengar itu, Kel masih saja terdiam. Tetapi meskipun begitu, telinganya nampak terlihat bergerak. Melihat itu, Leon kemudian menjelaskan bahwa orang tuanya baru saja membangun tanah mereka kembali. Jadi, Leon akan mengatur Yumeria untuk tinggal di sana. Dan juga Leon akan memberikan uang yang cukup supaya Yumeria bisa mengurus dirinya sendiri. Mendengar itu, sambil melotot ke arah Leon, Kel pun mengatakan bahwa dia tidak percaya kepada Leon. Karena Leon bisa saja meletakkan tangannya di atas Yumeria. Menanggapi itu, Leon lalu mengatakan bahwa dia tidak akan pernah melakukan sesuatu seperti itu. Dan juga meskipun ayahnya terlihat barbar, namun ayahnya adalah orang yang cukup tegas. Terlebih dia tidak akan melakukan apapun karena ayahnya Leon sangat mencintai ibunya. Selain itu, Leon juga bisa menggunakan Yumeria untuk melawan para elf lainnya. Jadi, Leon tidak mempunyai alasan untuk memperlakukan Yumeria dengan buruk. Mendengar itu, Kel pun menjadi terdiam. Namun, Leon juga mengatakan bahwa dia akan mempersilahkan Kel untuk mengunjungi Yumeria kapanpun Kel mau, asalkan Kel tidak membawa Mari. Mendengar perkataan Leon, Kel pun akhirnya mulai menangis. Dan dia juga mengatakan bahwa ibunya adalah orang yang baik hati yang mudah ditipu oleh orang lain. Tidak hanya itu, ibunya juga adalah orang yang selalu tidak percaya diri pada dirinya sendiri.
Leon paham akan hal itu, dan Kale lalu memohon kepada Leon supaya dia menjaga ibunya dengan baik. Nampaknya Kale selama ini terus khawatir dengan ibunya. Dan lalu setelah beberapa saat, Luxion kemudian bertanya tentang mengapa Kale selama ini sering bergonta-ganti tuannya. Yang kemudian dijawab oleh Kale bahwa itu karena dia ingin mencari tuan yang dapat dia percayai. Dan alasan Kale saat ini masih bersama dengan Mary karena Mary sekarang adalah seorang orang suci. Jadi dia akan terlihat lebih baik jika terus berada di sisinya. Namun Leon menyadari bahwa alasan Kale yang sebenarnya hanya karena dia menyukai kepribadian Mary saja. Selain itu, sebelum Leon dan Kale pergi dari tempat mereka saat ini, Kale kemudian memperingati Leon untuk berhati-hati dengan Nona Gertrude karena Kale tahu bahwa dia nampaknya sedang merencanakan sesuatu. Mendengar itu, Leon kemudian teringat bahwa Nona Gertrude sebelumnya di reruntuhan telah berbicara dengan Kale. Dan juga sepertinya dia saat ini masih belum menyerah untuk membalas dendam kepada kerajaan. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini, dan videonya akan dilanjutkan jika kalian tertarik dengan pembahasan video kali ini. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar, like jika kalian suka, share untuk berbagi ke teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan, dan goodbye.